CEO tercinta dan teman-teman hamster. Jadi kamu ingin kaya? Baiklah, duduklah dan ambil biji bunga mataharimu. Karena aku akan mengenalkan kalian pada seseorang yang mengeruk uang dengan 7 cara berbeda. Orang ini bergerak lebih cepat daripada hamster di roda. Kecuali larinya menghasilkan 100.000 seminggu. Ini akan menjadi gila. Aku butuh 10 tahun untuk mempelajarinya. Tapi aku akan mengajarkannya kepadamu dalam waktu kurang dari 1 menit. Untuk menjadi kaya, kamu membutuhkan banyak sumber pendapatan. Aku punya 7, dan semuanya menghasilkan lebih dari 100.000 dolar per minggu. Yang pertama adalah toko retailku, tempatku menjual mobil, pesawat, helikopter, dan lainnya yang dikendalikan dari jarak jauh. Kedua adalah merek dan rangkaian produkku sendiri, yang kuproduksi di Tiongkok dan distribusikan ke seluruh dunia. Ketiga adalah toko eBay-ku, tempat aku membeli stok dari usaha yang mengalami penurunan dan menjualnya secara online. Keempat adalah pasar saham, tempat aku menginvestasikan uangku dan membiarkannya tumbuh seiring waktu. Kelima adalah properti perumahanku, yang kusewakan kepada keluarga-keluarga. Keenam adalah properti komersialku, yang kusewakan kepada perusahaan-perusahaan lain. Ketujuh adalah merek pribadiku, tempat aku memposting video secara online untuk membantu generasi berikutnya menumbuhkan kekayaan. Lebih dari 100.000 seminggu, kantong orang ini lebih dalam daripada tumpukan biji-bijianku. Sementara aku di sini berpikir bahwa diriku keren dengan 2 mangkuk camilan. Aku harus meningkatkan permainan, mungkin menambahkan bisnis properti. Rumah kecil untuk cakar kecil segera hadir. Siapa yang mau ikut? Punya impian untuk menjadi trader sukses? Baiklah, kamu beruntung. Hari ini kami akan membahas dasar-dasarnya untuk menunjukkan cara bermain di pasar saham dan menang. Kami akan membahas stop order, tindakan harga, dan semua trik untuk menjaga keuanganmu tetap aman sambil meraup keuntungan. Ambil beberapa camilan dan bergabunglah bersamaku, karena kita akan membalikkan keadaan di Wall Street. Apakah kamu percaya bahwa pedagang memiliki peluang yang adil jika mereka memiliki pendidikan yang tepat? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jika kamu mempelajari permainan ini, dan kamu memahami bagaimana mekanisme perdagangan bekerja, dan kamu menjadi pedagang yang sukses, kamu mempelajari analisis teknis, kamu mempelajari pergerakan harga, kamu mempelajari manajemen risiko yang berarti stop order, pasar saham memberikanmu alat luar biasa ini yang dapat melindungi risiko kerugianmu. Apa artinya itu? Itu berarti jika aku menaruh 100 saham untuk membeli 50, aku bisa memasukkan apa yang disebut stop order di 49,5. Jadi jika perdagangan bergerak melawanku, aku tidak akan rugi. Aku bisa mengidentifikasi seberapa banyak aku bersedia untuk merugi. Dan jadi pikirkanlah, aku benar-benar bersedia kehilangan 50 dolar untuk menghasilkan 200 dolar setiap hari dalam seminggu. Namun, aku tidak bersedia mempertaruhkan 200 untuk mendapatkan 50. Sebab jika aku mengalami satu transaksi yang merugi, aku memerlukan 4 transaksi yang menguntungkan untuk mengimbangi kerugian tersebut. Jadi, aturan permainan perlu diidentifikasi dan dipelajari oleh semua orang. Ketika seseorang adalah seorang pedagang yang sukses, mereka tidak mengkhawatirkan apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Jadi, kita hanya perlu belajar banyak istilah perdagangan mewah, bermain pasar saham, dan kita sukses. Kedengarannya repot ya? Kupikir aku akan tetap mengumpulkan camilan dan menyerahkan stop order kepada manusia saja. Tapi hey, jika itu berarti lebih banyak biji, mungkin aku bisa belajar 1 atau 2 hal. Mencoba meraih kekayaan dengan hanya 1 trik? Bahkan hamster tahu bahwa lebih baik menyimpan makanan ringan di berbagai pojok kandang. Aku di sini untuk menunjukkan kenapa mencoba berbagai metode menghasilkan uang adalah cara yang tepat dan kenapa tetap hanya pada satu strategi bisa membuatmu terhambat. Siap untuk mendapatkan inspirasi? Mari temukan pasangan penghasil uang yang sempurna untukmu. Pelajaran pertama adalah jangan takut mencoba mencari uang dengan cara yang berbeda. Aku telah menghasilkan jutaan dolar melalui setengah lusin cara. Dan setelah berada di bidang ini selama 10 tahun sekarang, aku telah melihat begitu banyak hal berbeda berhasil untuk orang yang berbeda. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang adalah mencoba memaksakan diri dengan satu metode menghasilkan uang. Dan itu bukan berarti kamu tidak perlu konsistensi dan ketekunan dalam hal mencari uang. Tapi kamu terkadang juga perlu menyadari bahwa tidak setiap metode akan berhasil untuk setiap orang. Kami mengerti, satu cara untuk menghasilkan uang memang tidak cukup. Kupikir menyimpan camilan di 3 sudut berbeda di kandangku itu sudah berlebihan. Tapi hey, kurasa aku masih punya ruang untuk berkembang. Mungkin itulah alasannya kenapa aku hamster, bukan pebisnis. Kamu berpikir kamu punya masalah bisnis. Aku benci mengatakan ini, tapi itu seperti hamster yang menyalahkan roda karena tidak berputar. Kita akan menggali lebih dalam untuk melihat apakah bisnismu yang sedang berjuang itu hanya cerminan dari apa yang terjadi di kepalamu. Siap untuk bercermin dengan jujur? Ayo kita mulai. Kamu sebenarnya tidak punya masalah bisnis. Kamu punya masalah pribadi yang terwujud dalam bisnismu. Seringkali, terutama di awal kariermu, orang-orang kesulitan untuk naik ke tingkat berikutnya. Dan ketika mereka kesulitan, mereka mencari alasan. Padahal sebenarnya tidak ada alasan. Mereka hanya mencari kambing hitam. Ini lucu. Ketika pertama kali memulai bisnis, aku berpikir bahwa usia mudaku ada kaitannya dengan kenyataan bahwa aku kesulitan. Dan kemudian, aku harus berdiskusi secara jujur dengan diriku sendiri. Dan menyadari bahwa itu bukan karena usiaku. Itu hanya alasan yang kubuat. Kenyataannya adalah aku tidak memahami pasarku dengan cukup baik. Aku tidak memahami bagaimana menyusun tawaran yang baik. Dan itu lucu sekali. Karena suatu hari aku bangun dan memutuskan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas semua yang terjadi dalam hidupku. Dan ketika itu terjadi, 90 hari kemudian, aku menghasilkan laba
$15.000 per bulan pada usia 17 tahun. Maksudmu masalah bisnisku sebenarnya bukan masalah bisnis. Wah, hilang sudah alasanku untuk menemui jalan buntu. Sepertinya aku harus benar-benar berbicara serius dengan diri sendiri, atau setidaknya dengan hamster lucu yang membalas tatapanku. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kamu menyingkirkan setiap gangguan kecil dan benar-benar fokus pada kesuksesan. Tidak ada camilan, tidak ada tidur siang. Oke, mungkin sedikit tidur siang. Tapi sungguh, bagaimana jika kamu membersihkan sangkarmu? Saatnya melihat apa yang bisa dilakukan 1 tahun tanpa omong kosong itu. Kamu perlu belajar untuk mematahkan belenggu. Kamu perlu belajar bagaimana melepaskan segala sesuatu yang menahanmu. Jadi, mari kita lakukan eksperimen pemikiran sederhana. Bagaimana jika besok kamu menyingkirkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu, sehingga segala sesuatu yang kamu lakukan dalam hidupmu dirancang dengan satu tujuan, kesuksesan. Seperti apa hidupmu jika kamu menjalani hidup seperti itu selama 1 bulan saja? Sekarang bagaimana jika bulan itu berubah menjadi 1 tahun? Kamu membutuhkan 1 tahun untuk benar-benar mengubah hidupmu. Tapi itu semua dimulai dengan mematahkan belenggu hari ini. Dan itu berarti menghapus TikTok dari ponselmu selamanya. Tidak pernah diunduh lagi, kecuali kamu mendapatkan uang dari sana. Berhentilah bermain video game, jual konsolmu. Kamu tahu teman-teman buruk yang terus mempengaruhimu ke arah yang salah, putuskan hubungan dengan mereka. Pergilah ke dapur sekarang juga, dan buang semua makanan tidak sehat itu. Apapun yang menghalangimu, lepaskan itu. Hapus TikTok, jual konsol, dan memutuskan pertemanan dengan teman buruk. Wow, kedengarannya intens. Tapi hey, jika itu yang diperlukan untuk menjadi hamster yang sukses, kurasa aku akan mencobanya. Mungkin sehari. Mari berusaha tidak gila dan ambil camilan saja, oke? Terima kasih telah menonton para pengejar kripto. Untuk wawasan lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.